Selamat pagi, selamat hari Sabat saudaraku. Salam sejahtera, shalom, damai di hati. Sabat ini merupakan sukacita bagi saya pribadi. Boleh berbicara firman Tuhan kepada saudara sekalian, anak-anak Tuhan di Jemaat Redlands, California, USA. Di bawah pengembalaan hamba Tuhan, Pendeta Yap Sangari. Terima kasih yang pertama kami tujukan kepada yang terkasih Bapak Friend Sangari yang sudah mengatur semuanya ini sehingga saya bisa berbicara menjadi bagian dalam ibadah Sabat di Jemaat Redlands. Sebelum saya berbicara firman Tuhan lebih lanjut, mari kita tunduk seketika dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan jiwa kami Tuhan. Isi dan penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dan pakailah hamba-Mu menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat sekalian yang ada di Redlands di Amerika. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan apa yang kurang. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Pada Sabat pagi ini saudara sekalian, saya akan berbicara untuk memberikan motivasi penginjilan atau pelayanan perorangan. Saya mau memberikan motivasi penginjilan bagi kita untuk kita dapat mengambil bagian dalam penginjilan dimanapun saudara berada. Kami yang ada di Indonesia maupun saudara sekalian yang berada di Amerika. Dan pembahasan saya pada pagi hari ini saya kasih judul terpanggil untuk melayani. Terpanggil untuk melayani. Dan saudara sekalian, saya akan dasarkan pembahasan firman Tuhan pada saat ini di dalam buku Matius pasal 25. Matius pasal 25 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30 yang sudah menjadi ayat bersahutan kita. Dan saudara sekalian, dalam Matius pasal 25 ini yaitu menceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Saudara sekalian, saya akan ceritakan kepada saudara kisah ini, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dan dari kisah ini kita akan ambil beberapa ayat untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk menjadi motivasi bagi kita. Dan saudara sekalian, dalam kisah ini, dalam perumpamaan ini, diceritakan tentang ada seorang tuan yang akan adakan perjalanan ke luar negeri. Dan sebelum tuan ini pergi, dia memanggil hamba-hambanya. Dan Tuhan ini mempercayakan kepada hamba-hambanya ini talenta kepada mereka. Ada yang diberikan 5 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Dan ada yang diberikan 1 talenta. Sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Lalu firman Tuhan katakan, lalu berangkatlah tuannya itu. Saudara sekalian, lalu Alkitab ceritakan selanjutnya. Ketika tuannya pergi. Lalu pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dan menjalankan dan mengerjakan 5 talenta itu. Sehingga menghasilkan 5 talenta. Demikian juga hamba yang kedua. Yang menerima 2 talenta itu. Menghasilkan 2 talenta. Tapi saudara sekalian, hamba yang menerima 1 talenta itu, dia pergi, tapi bukan untuk mengerjakan, untuk menghasilkan talenta yang lain. Tetapi hamba yang ketiga ini, yang menerima 1 talenta ini, dia pergi dan menggali lubang. Dan dia menimbul dalam tanah 1 talenta yang telah dia terima dari tuannya itu. Saudara sekalian, lama sesudah itu, pulanglah tuan daripada hamba-hamba ini. Lalu tuan ini mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara sekalian, sebelum kita lanjut,
Dalam perumpamaan ini, saya mau tegaskan, siapa sebenarnya Tuhan yang bepergian dan akan datang kembali dan akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya? Saudara sekalian, Tuhan ini tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Yesus Kristus. Dia akan datang kembali, saudara sekalian, untuk buat perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, siapa hamba yang mendapat 5 talenta ini? Siapa hamba-hamba yang mendapat 5 talenta, yang mendapat 2 talenta, dan yang mendapat 1 talenta ini? Saudaraku, hamba-hamba ini, yaitu saudara dan saya, masing-masing kita Allah telah anugerahkan 1001 macam hal yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kembangkan untuk menyebarluaskan misinya, pekerjaannya di atas dunia ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu, ketika diminta pertanggungjawabannya, dia datang kepada tuannya. Dia membawa laba 5 talenta. Lalu saudara sekalian, dia berkata kepada tuannya, "Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Saudara sekalian, di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, apa kata tuannya ini? Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian saudara sekalian, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Sambil dia berkata kepada tuannya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat yang ke-23 dari Matius pasal 25 ini, saya mau bacakan kepada saudara sekalian. Ayat yang ke-23 Matius pasal 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian saudara sekalian, firman Tuhan ceritakan tentang perumpamaan ini. Kemudian setelah hamba yang pertama membawa 5 talenta dipersembahkan kepada tuannya. Hamba yang kedua membawa laba 2 talenta dipersembahkan kepada tuannya. Kini datang hamba yang ketiga, yang menerima 1 talenta. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, 1 talenta yang Tuhan berikan kepada saya sudah simpan, dan ini ambillah kembali. Lalu saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh tuannya ini? Kita baca di dalam ayat yang ke-26. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Saya mau berhenti sedikit di sini, saudara. Ketika hamba yang ketiga ini, dia bawa talenta yang 1 talenta yang diberikan kepadanya, yang dia simpan di dalam tanah, dan kini dia kembalikan itu kepada tuannya. Tuannya ini berkata kepadanya, hai kamu hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Kemudian dia katakan, dan malas. Jadi dia katakan, hamba yang jahat, hamba yang malas,
Lalu saya baca ayat ini seterusnya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saya lompat, saya melangkah ke ayat yang ke-30. Kita baca ayat yang ke-30 dari Injil Matius pasal 25. Matius 25 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 saudara. Dan Tuhan ini saudara, dia kembali lanjutkan perkataannya kepada hamba yang ketiga ini. Yang ketiga dia katakan, hamba yang ketiga dia berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara sekalian, ada tiga hal. Ada tiga hal yang pada sahabat ini yang saya mau tekankan kepada saudara sekalian. Para anggota gereja yang berada di Redlands. Ada tiga hal yang Tuhan ini, yang majikan ini, yang Yesus, yang Allah katakan kepada hamba yang ketiga itu. Yaitu perkara yang pertama yang Tuhan ini katakan, hai engkau hamba yang jahat. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan ini katakan hamba yang malas. Dan yang ketiga saudara sekalian, Tuhan ini katakan hamba yang tidak berguna. Saudaraku sekalian, ketika Yesus dia katakan, hai hamba yang jahat, engkau hamba yang malas, engkau hamba yang tidak berguna. Saudaraku, ini adalah kata-kata yang keras. Padahal apa sebenarnya dosa dari hamba yang ketiga ini? Saudaraku, hamba ini dia tidak gelapkan talenta itu, tidak. Dia tidak gelapkan talenta itu. Dia hanya simpan itu. Dia hanya timbun itu. Dia masukkan ke dalam lubang. Dia hanya timbun, dia tidak bikin apa-apa. Dia tidak pakai uang itu. Dia tidak habiskan talenta itu. Dia tidak berfoya-foya dengan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Dan ketika tuannya minta laporan kepadanya, beri aku laporan tentang talenta yang kuberikan kepadamu. Saudara sekalian, hamba yang ketiga ini begitu jujur. Dia laporkan dengan jujur kepada tuannya. Tuan, talenta yang Tuhan berikan, saya simpan, saya kubur. Saya tidak bikin apa-apa dengan talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Dia begitu jujur, dia laporkan kepada Tuhan ini. Lalu saudara sekalian, apa sebenarnya dosa? Apa sebenarnya kesalahan daripada hamba yang ketiga ini? Sehingga Tuhan ini katakan, hai kamu hamba yang jahat. Kamu hamba yang malas. Kamu hamba yang tidak berguna. Saudara sekalian, saya akan fokuskan kata-kata daripada Yesus ini kepada hamba yang ketiga ini. Dan dari sini saudara sekalian, kita akan mengambil makna, kita akan mengambil pelajaran dalam motivasi penginjilan yang saya khotbahkan saat ini. Nah, saudara sekalian, apa sebenarnya dosa dari hamba yang ketiga ini? Saudaraku sekalian, sampai tuannya dia katakan kepada hamba ini, dia hamba yang jahat, dia hamba yang malas, dia hamba yang tidak berguna. Saudaraku, dosa, kesalahan daripada hamba yang ketiga ini bukan terletak pada apa yang telah dibuatnya. Dosa, kesalahan daripada hamba yang ketiga ini bukan terletak pada apa yang dibuatnya, apa yang telah dia lakukannya, tidak. Tetapi yang menjadi dosanya terletak kepada apa yang tidak dilakukan oleh hamba yang ketiga ini. Sekali lagi saudara sekalian, saya mau katakan. Kesalahan, dosa dari hamba yang ketiga ini bukan dari apa yang dia buat. Tetapi letak kesalahan, letak daripada dosa dari hamba yang ketiga ini, yaitu saudara sekalian, yaitu terletak kepada apa yang tidak dilakukan, apa yang tidak dibuat oleh hamba yang ketiga ini.
Saudaraku sekalian, dari kisah ini, dari cerita ini, dari perumpamaan ini, kita tahu, saudaraku, bahwa ternyata kita yang tidak bikin apa-apa, yang tidak buat apa-apa, kita yang tidak lakukan apa-apa dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita hanya diam saja, tidak buat apa-apa. Saudaraku, kita hanya pangku tangan saja. Saudara sekalian, disitulah letak kesalahan. Dan disitulah letak dosa di hadapan Allah. Kita tidak boleh hidup tanpa kerja. Kita tidak boleh hidup bermalas-malasan, tanpa berbuat sesuatu, tanpa bikin apa-apa, tidak terlibat acuh tak acuh dalam pekerjaan Tuhan. Bila kita ingin dipuji oleh Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Tetapi saudaraku sekalian, sementara kita menunggu datangnya Yesus yang kedua kali, mari kita aktif, mari kita sibuk, kita bawa Injil, kita menjadi saksi Tuhan di mana saja kita berada sampai Dia datang kedua kali. Katakan amin saudara sekalian. Amin. Mari kita libatkan diri kita dalam berbagai hal. Kita gunakan talenta kita gunakan waktu kita. 1001 macam yang Allah sudah percayakan, yang merupakan talenta di dalam cerita, dalam kisah perumpamaan yang sedang kita bahas ini. Bila kita tidak buat apa-apa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, kita adalah hamba yang jahat, hamba yang malas, dan hamba yang tidak berguna. Saudaraku sekalian, kita bukan hanya menunggu datangnya Tuhan, tapi mari kita aktif. Dengan 1001 macam talenta yang Allah percayakan bagi kita masyurkan Injil di mana saja kita berada. Saudara sekalian, mari kita lihat perkataan daripada Yesus ini. Yaitu ada 3 pokok yang saya mau angkat dalam khotbah saya pada saat ini. Yang pertama, Yesus katakan, kamu hamba yang jahat. Ternyata saudara, hamba ini dia tidak bikin apa-apa. Dia tidak lakukan apa-apa. Dan di mata Tuhan, tidak buat apa-apa. Tidak lakukan apa-apa. Dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta yang Allah berikan kepada kita. Ternyata saudara sekalian, itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan bila kita tidak buat apa-apa. Dan saudara sekalian, Yesus dia jarang dia gunakan kata jahat. Jarang Yesus gunakan kata jahat. Dalam ucapan-ucapan Yesus, dia sering ungkapkan kata-kata berkat. Jarang Yesus ungkapkan kata jahat atau kata mengutuk. Saudara boleh pelajari Alkitab saudara. Yesus senantiasa dia mengucapkan sesuatu selalu kata-kata berkat. Kata-kata yang mengangkat, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang mengutuk. Tetapi saudara sekalian, ketika dia berbicara kepada hamba yang ketiga ini, yaitu dia tidak buat apa-apa. Saudaraku sekalian, Yesus dia menggunakan kata jahat. Jarang Yesus jarang menggunakan kata-kata jahat saudara. Sering dia gunakan kata-kata yang mengangkat. Kata-kata yang memberi berkat kepada semua orang. Tapi dalam hal ini, Yesus dia menggunakan kata jahat kepada hamba yang ketiga ini. Saudara sekalian, kita ingat cerita dalam Alkitab. Ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu ketika diperhadapkan kepada Yesus wanita ini. Saudara ingat ceritanya? Saudaraku, Yesus tidak marah. Dia tidak katakan kepada wanita yang kedapatan berzina ini. Yesus tidak katakan, hei kamu wanita yang jahat. Tidak. Tapi saudara sekalian, Yesus begitu ramah, begitu baik kepada wanita ini. Dia katakan, siapa lagi yang menghukum kamu? Tidak ada lagi yang menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus, dia tidak katakan kepada wanita ini, kamu wanita yang jahat. Tidak. Tetapi kepada hamba yang tidak lakukan apa-apa, saudara. Bayangkan, hamba yang tidak lakukan apa-apa. Yesus katakan,
kamu hamba yang jahat. Kenapa? Oleh karena tidak bikin apa-apa. Talenta yang dipercayakan kepadanya, dia tidak bikin apa-apa. Dan Yesus katakan, kamu hamba yang jahat. Sudah tahu kisah tentang Sakeus, bukan? Saudara sekalian, Sakeus di mata orang Israel dia ini orang jahat, saudara. Ya, dia ini tengkulak. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, hai Sakeus, turunlah. Dan pada hari ini aku akan makan di rumahmu. Yesus tidak berkata kepada Sakeus, Sakeus engkau orang jahat. Tidak. Padahal di mata orang Israel, Sakeus ini adalah orang jahat. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus, saudaraku, Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, hari ini aku akan makan di rumahmu. Dan sesudah Yesus berada di rumah Sakeus, Yesus mengumumkan bahwa Sakeus dan seisi keluarga rumah tangganya akan selamat. Oh, luar biasa. Ada kisah yang lain. Sudah tahu kisah yaitu pencuri, penyamun di samping Yesus di Bukit Golgota yang sementara tersalib. Saudara, penyamun atau pencuri ini saudara di samping Yesus ini, dia ini oleh karena dia disalibkan, oleh karena kejahatannya. Dia orang jahat. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, ketika dia berbincang dengan Yesus, saudaraku sekalian, Yesus tidak katakan, hai kamu orang jahat. Tidak. Dia tidak katakan, hai kamu orang jahat. Oh tidak, saudara sekalian. Tapi Yesus berkata kepada pencuri disalib ini, hari ini engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Padahal saudara, dia ini orang jahat. Tapi ketika Yesus berhadapan dengan hamba yang ketiga ini, yang tidak buat apa-apa dengan talenta yang dipercayakan kepadanya, dia tidak bikin apa-apa itu. Saudaraku, Yesus berkata, hai kamu orang jahat. Bayangkan saudara, Yesus katakan, hai kamu hamba yang jahat. Luar biasa saudara sekalian. Yesus sebut hamba yang ketiga ini sebagai hamba yang jahat. Yesus jarang gunakan kata jahat. Selalu kata-kata Yesus itu kata-kata berkat saudara sekalian. Bagian yang kedua, kalau tadi bagian yang pertama, Yesus katakan kepada hamba yang ketiga ini, kamu hamba yang jahat. Sekarang mari kita lihat, Yesus berkata, hamba yang malas. Saudara, Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudaraku sekalian, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Troublemaker, suka bikin onar, suka bikin bertengkar saudara dalam gereja, suka mengeritik ini saudara sekalian, ya. Orang yang bermalas-malas. Saudaraku sekalian, hamba yang ketiga ini yang menerima satu talenta ini, hamba disebut hamba yang malas. Mengapa? Oleh karena dia tidak kerjakan sesuatu. Dia katakan dalam ayat yang ke-25, Matius 25 ayat 25 berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku, hamba yang ketiga ini adalah hamba yang malas. Dan firman Tuhan katakan, kalau orang malas, dia menjadi saudara kembar. Saudara kembar dari si perusak. Di dalam jemaat saudara, kalau anggota-anggota gereja kita malas melayani, anggota-anggota gereja kita malas bekerja, saudaraku sekalian, biasanya anggota-anggota ini adalah anggota-anggota yang suka mengeritik. Mengeritik pendeta, mengeritik pimpinan jemaat, mengeritik orang-orang anggota gereja di dalam gerejanya. Kenapa? Oleh karena mereka begitu banyak waktu
untuk melihat kekurangan orang. Tapi kalau mereka sibuk bekerja, mereka sibuk melayani, tidak ada waktu bagi mereka untuk menilai, untuk mengkritik pendeta, untuk menilai dan mengkritik anggota gereja. Oleh karena mereka begitu sibuk dalam pelayanan mereka. Kadang-kadang saudara sekalian, kita membela diri kita dan berkata, oh aku takut, aku malu, aku tidak tahu, aku tidak mampu, aku tidak punya waktu, aku sibuk dan lain sebagainya. Padahal saudara, intinya kita ini malas untuk lakukan sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, beberapa ayat ke depan ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Saudara boleh perhatikan, hamba yang pertama, kemudian hamba yang kedua saudara, mereka ini menggunakan 13 kata apa yang mereka telah lakukan dan mereka tunjukkan kepada Tuhan mereka. Kita lihat ayat di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-20. Coba kita baca saudara. Matius pasal 25 ayat yang ke-20. Kita dengarkan, saya mau baca ayat ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Katanya, saudara lihat, saudara boleh baca, saudara boleh hitung dengan saya. Berapa kata yang dia gunakan ya, hamba yang pertama ini ketika dia sampaikan pekerjaannya. Tuan, saudara boleh hitung. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Saya hitung-hitung saudara ayat ini. Kata daripada hamba yang pertama ini ada 13 kata. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. 13 kata cukup. Apa yang telah ia lakukan? Mari kita lihat sekarang saudara. Kata-kata dari hamba yang kedua ini. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Ini katanya. Dia berkata. Ayat yang ke-22. 2 talenta. Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 2 talenta. Saudara hitung 13 kata. 13 kata. Nah sekarang saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Kata-kata dan saudara boleh hitung. Berapa banyak yang dikatakan oleh hamba yang ketiga ini. Saudara, di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-24. Matius 25 ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata. Saudara, hitung kata-kata dari hamba yang ketiga ini. Katanya, dia berkata, Tuan, 1. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Seberapa saudara kata-kata yang diucapkan oleh hamba yang ketiga ini? Masih ada lagi kata-katanya. Ayat 25. Ayat 25 saudara. Lanjutkan ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara. Dari kata-kata hamba yang ketiga ini saya hitung. Ada 45 kata. 45 kata saudara. Bayangkan. Hamba yang pertama, hamba yang kedua. Dia hanya menggunakan 13 kata. Apa yang mereka telah perbuat. Tetapi hamba yang ketiga ini. Hamba yang ketiga ini menggunakan kata 45 kata. 45 kata dia mencoba untuk menjelaskan apa yang tidak dia lakukan. Saudaraku, hamba yang ketiga ini dia menggunakan 45 kata. 45 kata ini, hamba yang ketiga ini mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dia perbuat. Luar biasa saudara sekalian. Luar biasa. Saudaraku, hamba yang ketiga ini luar biasa.
45 kata. Rupanya hamba yang ketiga ini mempunyai mulut besar. Dia mulut besar. Orang Manado bilang, saudara, lala mulu. Ya, banyak mulutnya, banyak ceritanya. Benarlah apa yang dikatakan oleh peribahasa. Sudah tahu peribahasa? Katakan tong kosong. Apa artinya, saudara? Tong kosong bunyinya nyaring. Kalau tong kosong bunyinya nyaring. Dan saudara sekalian, saudara lihat di jemaat saudara. Saya banyak perhatikan di jemaat-jemaat saya, saudara sekalian, ketika melayani sebagai pendeta jemaat. Saya lihat, saudara, ada banyak orang seperti hamba yang ketiga ini. Banyak mulutnya, tapi saudara, pekerjaannya kosong. Banyak mulut, besar mulut, tetapi selalu pekerjaannya kosong. Saudara, itu sebabnya dalam memilih pemimpin jemaat saudara, pilih pemimpin-pemimpin jemaat yang sedikit bicara. Yang sedikit bicara, tetapi besar pekerjaannya. Banyak melakukan. Bukan pemimpin yang banyak bicara, tetapi sedikit melayani, sedikit bekerja. Amin, saudara sekalian. Katakan amin, saudara. Tuan Lincoln berkata, kita tidak perlu mengetahui lebih banyak. Tidak perlu kita tahu lebih banyak. Tapi dia katakan, kita hanya perlu berbuat lebih banyak. Tidak perlu banyak tahu, saudara. Tapi yang perlu lebih banyak kita kerjakan, yaitu kita lakukan, bukan kita bicarakan. Saudara lihat di jemaat, kalau itu pendeta banyak mulut. Kalau itu ketua-ketua jemaat banyak mulut, saudara. Dari pelajaran ini kita dapati bahwa biasanya mereka itu kosong, saudara. Oh, kalau banyak mulutnya itu biasanya kosong. Oh, saudaraku sekalian, kita tidak mau banyak berkata-kata, tapi kita harus banyak berbuat. Dan hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini, mereka sedikit bicara, tapi banyak bekerja, banyak melakukan. Hamba yang ketiga, banyak bicaranya, tapi sedikit bekerja. Saudaraku sekalian, mari kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang pertama, hamba yang jahat. Bagian yang kedua, hamba yang malas. Dan bagian yang ketiga, mari kita lihat. Yesus berkata, hamba yang tidak berguna. Kita baca ayatnya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, hamba yang tidak berguna, kata Yesus. Tadi yang pertama, hamba yang jahat, hamba yang malas, dan yang ketiga, hamba yang tidak berguna. Nah, saudara, kata tidak berguna, karena dia hamba tidak berguna. Kata tidak berguna ini, saudara, berarti tidak bisa dipakai. Betul tidak, saudara? Kata tidak berguna berarti tidak bisa dipakai. Barang kalau berguna, saudara, tentunya karena bisa dipakai. Kursi dikatakan tidak berguna karena kursi itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk diduduk. Itu sebabnya banyak kita menyimpan barang-barang yang tidak berguna di gudang. Kita simpan, tidak usah simpan, saudara. Kalau kursi yang sudah tidak berguna, kebanyakan kita simpan di gudang. Simpan di gudang, saudara. Kenapa tidak berguna? Tidak bisa dipakai untuk diduduk. Meja dan lain sebagainya. Alat saya pointer di tangan saya ini. Alat ini, saudara, akan berguna kalau bisa dipakai. Betul? Kalau sudah tidak bisa dipakai, sekalipun harganya mahal, tidak bisa berguna lagi. Jadi hamba ini tidak bisa berguna, tidak berguna oleh karena dia tidak bisa dipakai. Kemudian saudara, kita lihat berikutnya. Kata
tidak bisa dipakai, berarti saudara tidak berharga. Betul tidak saudara? Mobil kita masih bisa dipakai, masih berharga. Tapi sekalipun mobil kita tadinya dibeli dengan mahal. Tapi ketika mobil tidak bisa dipakai saudara, itu berarti mobil kita sudah tidak berharga lagi. Dan saya mau katakan, Yesus berkata kepada hamba yang ketiga ini, hamba ini tidak berguna. Kenapa dia tidak berguna? Oleh karena hamba ini tidak bisa dipakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Oleh karena dia tidak bisa lakukan apa-apa. Oleh karena dia tidak bisa lakukan apa-apa, itu sebabnya hamba yang ketiga ini tidak berguna apa-apa. Tidak ada gunanya sama sekali. Ia tidak berguna bagi perkembangan pekerjaan Allah. Dia tidak berguna bagi Allah. Itu sebabnya hamba yang ketiga ini dia tidak berharga di mata Allah. Nah saudara sekalian, ada banyak orang di atas dunia ini. Ada banyak orang di ladang Tuhan. Mereka tidak berguna bagi Allah. Mereka bukannya menjadi penyokong, pendukung. Tetapi banyak dari mereka menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Oh saudara sekalian, ada banyak kalau saya mau cerita. Saya tidak punya waktu banyak untuk menceritakan. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang saya temukan di jemaat. Ada banyak orang yang menjadi bukan penyokong, bukan pendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi menjadi penghalang, tidak berguna dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan beberapa kalimat terakhir saya dalam khotbah saya pada saat ini. Jika Anda ingin hancurkan pernikahan Anda. Sekali lagi saya mau katakan. Jika Anda ingin hancurkan pernikahan Anda. Tidak perlu Anda dan pasangan Anda baku hantam. Tidak perlu saudara. Tidak perlu supaya rumah tangga itu saudara hancur. Tidak perlu baku pukul. Tidak perlu baku hina saudara. Cukup saudara mengabaikan satu dengan yang lain. Saudara tidak perlu berbuat apa-apa dalam rumah tangga saudara. Saya yakin. Kalau saudara tidak bikin apa-apa dalam rumah tangga saudara. Lambat atau cepat, rumah tangga saudara pasti akan hancur. Sang suami tidak perlu bekerja cari nafkah. Diam saja di rumah saudara. Sang istri nggak perlu repot-repot bekerja di rumah. Nggak perlu siapkan makan sama suami. Nggak perlu nyuci. Nggak perlu bersih-bersih rumah. Nggak perlu. Saya yakin, lambat atau cepat, rumah tangga saudara akan hancur. Betul? Pasti hancur. Yang kedua saudara, saya mau katakan dalam kata-kata terakhir ini. Jika Anda ingin hancurkan persahabatan saudara. Jika Anda ingin hancurkan persahabatan Anda. Tidak perlu Anda menghina sahabat Anda. Nggak perlu hina. Supaya itu persahabatan hancur. Cukup Anda abaikan sahabat saudara. Ketika dia telepon saudara, nggak usah diangkat. Ketika dia WhatsApp, ketika dia SMS sama saudara, dia teks sama saudara, nggak perlu dibalas teksnya. Ketika dia katakan selamat pagi sahabatku, nggak usah dibalas, nggak usah bikin apa-apa, cuek saja, diam-diam saja, nggak usah bikin apa-apa dalam persahabatan saudara. Saya yakin, persahabatan saudara lambat atau cepat pasti hancur. Yang ketiga saudara. Jika Anda ingin hancurkan kebun bunga Anda. Jika Anda ingin hancurkan kebun Anda. Kebun bunga atau kebun saudara. Tidak usah pergi ke kebun lalu saudara potong. Saudara babat habis semua tumbuhan saudara. Tidak perlu bikin itu. Yang saudara bikin cukup saudara diam saja. Tidak usah bikin apa-apa dengan kebun saudara. Saudara pergi ke kebun, lihat-lihat saja saudara. Datang amat-amati saja. Gak usah dicangkul, gak usah dirawat, dipelihara. Saya yakin, lambat atau cepat saudara, kebun bunga saudara pasti akan rusak dan hancur. Betul saudara? Demikian juga saudara sekalian, hubungan kita dengan pekerjaan Tuhan. Bila Anda ingin pekerjaan Tuhan tidak maju, bila saudara tidak ingin Injil Tuhan diberitakan di seluruh muka bumi ini, tidak perlu marah kepada Tuhan, tidak perlu kutuk Tuhan,
Tidak perlu hina Tuhan. Tidak perlu saudara tahan perpuluhan saudara. Tidak perlu. Yang perlu saudara buat, yaitu tidak lakukan apa-apa di dalam penyelamatan jiwa dalam pekerjaan Tuhan ini. Tidak usah bikin apa-apa. Pasti saudara sekalian, pekerjaan Tuhan ini akan tersendat-sendat dan tidak maju. Tetapi apabila saudara buat itu, saudara sekalian, maka saudara akan menjadi orang yang tidak berguna. Saudara akan menjadi orang yang tidak berguna. Saudara akan menjadi orang yang tidak dapat dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Dan oleh karena saudara tidak berguna, saudara tidak bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan, maka nilai saudara di hadapan Tuhan, saudara tidak bernilai apa-apa. Saudara tidak berharga apa-apa di mata Tuhan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, selagi kita dipercayakan oleh Tuhan waktu dan kesempatan ini, 1001 macam talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Waktu saudara, uang saudara, posisi saudara, pengaruh saudara. Saudaraku, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, menjadi saksi bagi Dia. Untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah segera itu. Maka saudaraku sekalian, kita akan menjadi orang yang berguna. Dan bisa dipakai. Dan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara sekalian, 11 bulan sebelum kematian Bill Rose. Bill Rose dia memberikan hadiah 105 koleksi patung pahatan dari perunggu kepada Israel. David Ben-Gurion pada waktu itu Perdana Menteri Israel. Ketika menerima pemberian dari Bill Rose ini, patung pahatan dari perunggu ini, Ben-Gurion dia bertanya kepada Bill Rose, andaikan kami diserang, di mana Anda ingin agar kami menyembunyikan patung-patung perunggu yang engkau berikan, hadiahkan kepada kami? Saudara sekalian, Bill Rose dia katakan kepada Ben-Gurion, jangan sembunyikan itu. Jangan sembunyikan patung-patung itu, katanya. Leburkan patung-patung perunggu itu menjadi peluru. Saudara sekalian, pada waktu yang genting seperti ini, umat Allah tidak perlu dipajang seperti patung-patung perunggu. Saudara tahu patung? Saudara, kalau patung, ya, kalau dia dibentuk patung berdiri begini terus dia sampai hancur patung itu. Kalau dibentuk seperti ini, patung itu tidak bergerak. Ini bentuknya. Kita tidak perlu menjadi patung yang hanya berdiam diri, yang hanya berpangku tangan. Tetapi saudaraku sekalian, kita harus menjadi peluru-peluru yang dapat menembus dunia kita yang penuh dengan dosa ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudaraku sekalian, hamba yang ketiga jahat di mata Tuhan. Bukan oleh karena dia melakukan kejahatan. Tapi justru dia berdosa oleh karena dia tidak buat apa-apa dengan talenta yang dipercayakan kepadanya. Saudaraku, Allah memiliki 1001 macam talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Mari kita buat 1001 macam talenta itu. Kita persembahkan kepada Tuhan dengan hasil jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Oleh karena talenta-talenta yang Allah anugerahkan kepada saudara dan saya. Yang sudah kita kerjakan dan menghasilkan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Apakah waktu kita? Apakah tenaga kita? Apakah pikiran kita? Apakah pengaruh kita? Apakah uang kita? Kita semua bisa gunakan 1001 macam hal untuk saudara sekalian. Kemajuan Injil di muka bumi ini. Di mana saja saudara berada. Sehingga saudaraku sekalian, kita akan dipuji oleh hamba, oleh Tuhan. Dari atas segala Tuhan. Dan Tuhan itu akan berkata kepada kita hamba-hambanya. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam sukacita Bapamu.
terimalah mahkota, terimalah hidup kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan yang saya bentangkan, yang saya khotbahkan ini boleh memberikan motivasi bagi kita, boleh memberikan kekuatan bagi kita untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan 1001 macam talenta yang Allah sudah anugerahkan kepada saudara dan kepada saya. Saudara sekalian, mari kita akhiri dengan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tancapkan firman-Mu ini dalam batin kami. Dan oleh kuat dan gagah Roh Kudus, biarlah kami sanggup hidupkan ini untuk berbuat, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di mana saja kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat Redlands ini. Diberkati pendeta, diberkati para pimpinan jemaat, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.